Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan perkuliahan sejarah kebudayaan Islam. Baik, anak-anak sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Ada yang tahu Arab pra-Islam? Apa itu Arab pra-Islam? Atau Arab sebelum Islam? Saya, Bu. Ya, Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. berarti gimana? Penuh dengan kejadian, Bu. Penuh dengan Kejadian. baik. Ada yang lain? Jadi Arab pra-Islam itu yang kita ketahui bahwa kondisi Arab pada pra-Islam atau sebelum Islam itu mereka sudah menganut agama Islam. Akan tetapi ada yang melakukan ritual-ritual yang keluar dari syariat Islam. Ya, apa yang mereka menjalani atau melaksanakan ketauhidan atau ketuhanan. Kan mereka masih menyembah berhala atau patung-patung atau dewa matahari. Ya, karena itu kan Islam sebelum datangnya Islam. Ya, kalau pra-nya itu berarti ada dua agama yang di dalamnya itu ada agama Yahudi dan Nasrani. Berarti Islam datang itu di abad kedua, ya. Benar atau tidak? Ibu. Ya. Baik, kita lihat dari segi ekonomi atau kondisi tersebut. Kalau kita lihat dari segi geografis, Arab pra-Islam atau Arab itu kan panas atau tandus, ya. Kalau di Ambon di sini ada yang ini tidak gersang atau tidak? Ada tempat-tempat yang gersang, ada seperti juga di Arab juga, tapi ada juga yang tidak tandus, ya. Nah, kemudian kita lihat dari segi kehidupan masyarakat Arab dulu, ya, sebelum Arab masuk ke Islam masuk ke Arab, kota Mekah sebagai kota yang disebut sebagai kota apa? Perdagangan, ya. Karena waktu dulu itu mereka mempunyai perluasan wilayah untuk melakukan perdagangan jual beli, ya. Berarti mereka sudah berkembang, mereka berkembang pesat di mana? Sosial, ya, politik sudah, ya, kemudian ekonomi sudah. Cuman yang tadi kesesatan atau ketidaktahuan atau masa jahiliyah atau kebodohan itu. Kebodohan di sini kita harus tahu dulu kebodohan apa sih yang mereka maksud, yang kita paham, ya. Kan biasanya gambaran kita itu bahwa bangsa Arab itu jahiliyah di sini apakah memang ucapan atau perkataan atau perbuatan atau tindakan yang kita tahu yang sekarang, berarti dulu itu mereka jahiliyah banget atau akhlaknya tidak baik banget. Padahal kita harus lihat sejarah mereka, ya. Ada tidak mereka melakukan pembunuhan, penyiksaan? Ada. Di zaman siapa? Contoh siapa? Abu Lahab, ya. Abu Lahab memerangi siapa? Nabi Muhammad, ya. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab menyerang, menyiksa siapa? Ada yang tahu?
berbisa. Ya. Kemudian siapa lagi? Anaknya juga dihukum karena tadi membela Islam. Ya. Itu kita baca atau kita kembali ke Arab pra-Islam. Ya, atau Arab masuk ke Jazirah Arab. Ya. Jadi kita lihat bahwa sebelum datangnya masyarakat Arab sudah memeluk agama Islam. Baik, kemudian, kota Mekah merupakan pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Sebagai masyarakat Arab, pra-Islam menyembah banyak berhala. Ya, kalau kita sekarang menyembah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dibawa Islam ke Indonesia. Dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, atau Nabi Muhammad? Ya. Atau Rasulullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang tadi sudah disebutkan bahwa Jazirah Arab, wilayah Tandus dan Gurun Pasir ya. Sumber air langka, ya. Namun juga tandus. Kalau tidak tandus berarti mereka seperti kita kan beda. Ya. Kemudian pada zaman harus menikah juga wanita-wanita disiksa. Kalau mereka dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu. Yang kita paham itu jahiliyah itu begini-begini, mereka tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah mempunyai peradaban yang sangat luas. Atau mereka mempunyai peradaban yang memang yang sampai saat ini kita mencontohi, ya. Kemudian Mekah juga sebagai pusat penyair. Karena zaman dulu itu mereka menjadikan pasar sebagai pusat tradisi lisan, ya. Kemudian mereka menulis apa yang mereka sampaikan lewat syair-syair itu mereka tulis lagi, dijadikan sejarah, ya, dijadikan sejarah. Sekarang buku-buku yang kita pakai itu kan dari syair-syair mereka, ya. Jadi kalau kita melihat pra sebelum Islam atau disebut dengan jahiliyah, kita harus lihat dulu ada baik dan ada buruknya. Baiknya yang tadi seperti yang itu sudah jelaskan, kemudian yang buruknya itu yang tadi, ya, akhlak, ya. Karena memang dulu ada sekolah tidak formal seperti yang sekarang dulu, ya. Apalagi kondisi budaya ekonomi atau agama. Di sini juga mereka merupakan bukan mereka menyembah berhala saja, tapi budaya ini budaya yang memang bukan buta huruf, ya, buta huruf, tapi mereka buta huruf atau tidak itu cuma perkataan saja kan, buta huruf, ya, tapi tidak kaitannya enggak, ya. Kalau mereka buta huruf otomatis yang tadi mereka saya kalau mereka tulis apa yang mereka tulis, apa yang mereka mendengar, mereka baca, ya, pedalaman dia, ya. Kemudian kenapa sampai Arab pra-Islam ini harus kita bahas dan kita pelajari dengan giat atau dengan lebih luas lagi, karena kita belajar tentang sejarah budaya Islam. Karena sejarah itu kan ada sejarah klasik, sejarah modern dan kontemporer. Jadi kita harus bisa belajar masa lalu kan akan kembali lagi, ya, ya, karena kan itu sejarah. Ada yang mau bertanya? Baik, di sini juga kesukuan mempersulit persatuan Islam datang membawa tauhid dan ukhuwah. Tradisi lisan membantu penyebaran Al-Quran secara hafalan. Kemudian tradisi Jazirah Arab mudah diterima konsep haji. Pengetahuan kondisi ini penting untuk
memahami. Iya, karena kalau Mus'haf Utsmani itu ya, karena zaman dulu kan zaman perang, ya, zaman yang dimana itu gelut, ya, gelut antara apa? Islam dan kaum Quraisy, ya. Nah, kafir Quraisy. Jadi kalau kita hidup itu gimana? Kalau orang yang menghafal ribuan ikut perang, kemudian kalau mereka meninggal atau sakit, terus siapa lagi yang mau melakukan tadi penghafal terus menulis lagi? Kemudian harus siapa dicari? Setiap kubur harus diganti, ya toh? Kalau tidak diganti berarti tidak ada Mus'haf Utsmani sampai sekarang. Kita bisa bayangin hidup di zaman pra-Islam, tidak bisa. Ya, mereka mempunyai peradaban yang sangat besar. Mereka mempunyai keluasan wilayah yang sangat besar. Mereka mempunyai ekonomi yang sudah berkembang. Mereka mempunyai tradisi-tradisi di sana yang memang sudah besar. Kalau kita hidup sekarang punya tradisi-tradisi di sana atau tidak? Ada atau tidak sekarang? Ada, ya. Ada kita punya tradisi di sana. Tidak. Ada atau tidak? Tidak ada. Ada sebenarnya, ya. Adanya di mana? Ketika perpustakaan, kalau kita ada tugas kita bisa mencari referensi. Kan beda, lisan dan tulisan. Kalau perpustakaan berarti sudah jadi buku, ya. Tapi kalau lisan atau ada sejarah atau tidak, atau disebut dengan waktu, ada, ya. Karena sejarah itu kuncinya dia akan berakhir sampai di sini. Baik, kita masuk kepada sesi kedua, ya, soal. Yang pertama, sudah kan? Sudah. Baik. Yang pertama. Baik. Yang pertama. Apa praktis utama wilayah Jazirah Arab pra-Islam? Benar atau salah? Benar. Kemudian yang kedua, sistem sosial masyarakat Arab pra-Islam ditandai dengan kesukuan yang kuat. Kemudian yang ketiga, apa sumber kehidupan utama masyarakat pra-Islam di Mekah? Benar.
menjadi pusat perdagangan penting sebelum Islam adalah kota Baik, ada yang mau bertanya? Iya. Ibu saya bertanya, apa manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi tentang Arab Islam? Iya. Jadi apa manfaat yang kita akan dapatkan? Salah satu contohnya adalah apa? Yang tahu? Muhammad. Saya Bu. Iya. Salah satu manfaat adalah dengan mengetahui story atau sejarah masa lampau sehingga dijadikan sebagai pelajaran hidup. Misalnya ketika Rasulullah ketika masa berdakwah itu beliau tidak diterima karena banyak daripada masyarakat Arab yang masih berpegang teguh kepada kesukuan yang sangat kuat sehingga pertentangan yang begitu besar. Nah, hal tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita sekarang ketika berdakwah untuk kesabaran. Baik, siapa lagi? Rentau. Saya Bu. Baik. Salah satu manfaat dari mempelajari materi Arab Islam ini, salah satunya itu kita bisa mengetahui ternyata sebelum Islam di Arab ada agama-agama sebelumnya yang seperti Hanif, Nasrani dan lain sebagainya sebelum datangnya agama Islam seperti itu. Baik, siapa lagi ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi kalau kita kita belajar tentang Arab Islam ini, yang kita bisa mengambil maknanya itu tadi bagi kita seorang Muslim ya. Ya, kalau kita contoh perempuan, kita berpakaian. Kalau dulu bagaimana pakaiannya? Tidak seperti sekarang, ya. Jadi alhamdulillah kita memakai pakaian yang untuk syar'i. Nah, itu dibawa oleh siapa? Dari Rasulullah Muhammad ya. Kalau kita tidak belajar atau kita tidak sadar belajar akan prasejarah, berarti kita tidak ada sampai sekarang ini. Karena menurut sejarah itu kan dia berulang kembali, dia tidak bisa mati atau dia tidak bisa hilang. Ya, karena kalau kita melihat suku-suku pada zaman tersebut, mereka memandang wanita itu seperti apa? Ya, laki-laki memandang wanita itu seperti apa? Contoh juga sekarang kita di Indonesia, walaupun kita berpakaian sopan, tapi ada juga yang masih diganggu. Ada yang pakai niqab, tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus lihat, ya, sebenarnya kita belajar sejarah itu penting atau tidak, dan penting tidak bagi kita sebagai Muslim atau kita sebagai seorang calon guru ke depan, kemudian atau kita sebagai calon ibu, karena tarbiyatul awal yaitu ibu atau wanita. Peran seorang wanita itu sangat penting. Jadi kita sekarang itu sudah dihargai, ya, dihormati. Kalau zaman jahiliyah ya memang wanita tidak dihargai. Ya. Kemudian kalau sejarahnya Rasulullah juga seperti apa? Istri-istri Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah menghargai, ya kan? Jadi kita harus mengambil ibrah. Yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa, kita harus tinggalkan yang buruk, kita yang ambil yang baik. Karena kalau kita bahas tentang Arab Islam itu berarti covernya luas. Ya, dia tidak bisa di mana sih Jazirah Arab, apakah harus kita ke sana? Tidak mungkin, ya. Jadi kita harus belajar sejarah, ya. Kita bisa membayangkan hidup di zaman pra-Islam, tidak bisa, ya. Kita hidup di zaman sekarang saja susah. Susahnya kita masih berut dengan Syiah, ya. Kemudian Muhammadiyah, kemudian apa lagi? NU, kemudian Persis. Kita masih beda-beda. Harus ikut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Jadi ya sekarang itu
sudah luas, ya sudah pemahaman-pemahaman yang betul-betul sesuai dengan sejarah itu sudah banyak yang sudah punah. Ya, karena tadi itu kurang adanya kesadaran untuk belajar sejarah. Kita cuma mengagumkan sudah kita menjadi mahasiswa, kita belajar saja yang sekarang cari uang misalkan, ya. Yang sekarang kita cari apa? Cari kehidupan toh? Kehidupan apa? Dunia saja. Tapi kalau keuangan tidak, ya. Jadi semoga yang tadinya kita tidak bisa menutup aurat dengan baik, tidak bisa menutupi aurat dengan baik, walaupun tidak pakai niqab, ya, kita bisa jaga lisan kita bisa menjaga pandangan kita. Yang laki-laki juga seperti itu, menjaga akhlaknya, menjaga pandangannya, kemudian menjaga etikanya. Karena kan kita hidup itu dari sejarah, kita wafat juga akan tinggalkan sejarah. Apa itu? Batu nisan. Ada yang akan menceritakan kebaikan kita, ada yang menceritakan keburukan kita, ada tentang kita atau generasi-generasi sebelumnya seperti ini, sirah nabawiyah atau perjalanan seseorang. Sejarah itu kan perjalanan seseorang, ya. Baik, Ibu cukupkan sekian ya. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.